Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 19 terkena karmanya sendiri. Kevin butuh nasihat papa, ujar Kevin serius. Bama mengerutkan keningnya lalu tersenyum sedetik kemudian. Sejak kapan seorang Kevin Chandrawinata membutuhkan nasihat pria tua ini, hah? Kevin menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Mengenai apa? Perusahaan? Apa ada masalah? Tanya Bama. Bukan perusahaan, Pak. Jawab Kevin dengan ragu-ragu. Masalah perempuan? Tebak Bama. Kevin terkejut saat Bama tahu isi pikirannya. Bama tertawa melihat reaksi wajah Kevin. Seperti anak kecil yang baru saja terciduk. Mencuri uang mamanya. Luar biasa. Kamu ada masalah apa dengan perempuan, Apa ada perempuan yang menolakmu? Tebak Bama. Telinga Kevin langsung memerah dengan tebakan papanya yang benar adanya. Kenapa papa bisa tahu? Tanya Kevin tergagap. Raut wajahmu yang biasanya datar sekarang berubah jelas. Bagaimana papa bisa tidak tahu? Ejeknya merasa lucu. Kevin berdehem menetralkan rasa malunya saat ini. Padahal hanya papanya saja yang tahu. Kalau dirinya ditolak oleh seorang gadis, tapi rasanya sudah malu sekali. Kevin selama ini begitu sombong. Mengira dirinya akan bisa mendapatkan perempuan manapun. Jika fobianya sembuh, tanpa diduga Kevin malah terkena karmanya sendiri. Di mana ia harus merasakan rasa malunya ditolak perempuan. Katakan apa masalahmu? Bama mulai serius. Jujur Bama penasaran dengan sosok gadis cantik yang berdansa dengan Kevin. Bama mendapatkan berita itu dari teman-teman pemegang sahamnya. Dia punya masa lalu yang cukup sulit, Pak. Curhat Kevin. Sulit, Beo Bama. Kevin menarik nafas dalam-dalam, lalu menceritakan segalanya. Hingga Bama jadi mengerti alasan gadis pujaan Kevin itu. Sepertinya tantanganmu cukup sulit. Senyum Bama. Kenapa papa tersenyum? Tanya Kevin dengan kesal. Papa tidak pernah mengira kau akan jatuh hati pada seorang perempuan. Papa penasaran sosoknya. Dia putri tunggal Shia Group, Pak. Ujar Kevin tak bersemangat. Bama tersedak seketika. Kenapa, Pak? Tanya Kevin panik mencari gelas minuman Bama. Lalu memberikannya ke Bama. Bama meneguknya sampai tandas. Shia Group. Beo Bama memukul dadanya sendiri yang masih terasa sesak. Iya, Pak. Kevin mengangguk mengusap punggung Bama. Bagaimana bisa? Bukankah putri mereka Maaf, Papa tidak bermaksud mencelanya.
Tapi dia terlihat bahagia hingga tubuhnya berbeda dari yang lain. Kevin menunjukkan potret Sha menjadi gadis culun. Ini. Itu dia apa? Tubuhnya sudah ramping karena makan hati pria di masa lalunya itu. Kini dia ingin mencari pasangan yang bisa menerima kekurangannya itu tanpa memperalatnya. Papa jadi mengerti, sepertinya dia masih salah faham denganmu. Ujar Bama, salah faham bagaimana, Pak? Tanya Kevin serius mendengarkan. Bukankah dia diperalat di masa lalu? Iya, Pak. Kevin mengangguk mendengarkan. Mungkin dia mengira kamu juga memperalatnya dengan menjadikannya perisaimu. Dia mengira kamu sama dengan pria masa lalunya itu. Di mana samanya, Pak? Kevin tidak sama dengan pria Breng itu. Kevin membantah dengan tak terima. Si Breng itu memperalat uangnya gadismu. Lalu kamu memperalatnya supaya cewek grup tetap aman? Apa bedanya? Kamu sama dengannya kan? Kevin terhenyak mendengarnya. Kata Bama seperti belati tumpul menusuk dadanya sendiri. Lalu aku harus bagaimana, Pak? Lirih Kevin. Apalagi, buktikan kamu tulus padanya. Perempuan itu sama seperti mutiara di dalam laut. Jika kamu bisa menyelami lautan terdalam, maka yakinlah kamu pasti bisa mendapatkan mutiara terbaik, yang tidak akan bisa didapatkan oleh orang lain. Kevin seperti mengerti nasihat Bama. Perkataan Bama seolah mengatakan, jika Kevin menginginkan mutiara terbaik itu butuh perjuangan. Menyelami lautan terdalam itu tidaklah mudah. Yang pasti mempertaruhkan segalanya. Aku mengerti, Pak. Kevin tersenyum langsung memeluk Bama. Kau mau kemana, nak? Tanya Bama saat Kevin bangkit dan hendak pergi. Pulang. Jawab Kevin. Makan dulu di sini. Tap. Kevin terdiam melihat wajah serius Bama seperti tidak ingin dibantah. Makan malam Kevin berada di kediaman Chandrawinata. Bagaimana keadaanmu, nak? Tanya Ratih mama Kevin. Baik, Ma. Jawab Kevin. Aku tidak berselera, Pak, Ma. Mano hendak bangkit. Suara pukulan meja Bama membuat Mano terlonjak kaget. Duduk, titahnya dengan tegas. Pa, dia cuma anak angkat. Papa kenapa pilih kasih denganku, Pa? Protes Mano, diam. Bentak Bama. Pa, tenang, Pa. Ratih mengusap lengan Bama. Raihan hanya diam meminum segelas airnya saja. Tanpa berniat ikut campur pembicaraan keluarganya, Kevin pun tidak banyak bicara, hanya diam di tempat. Dengan wajah datarnya saja, makan. Titah Bama, tak ada perlawanan lagi. Mau tidak mau Mano harus makan sambil menatap tajam ke arah Kevin.
Sungguh di keluarga ini hanya Kevinlah akar permasalahan Mano. Mano tidak pernah dipercaya menjadi presidir cewek grup, tapi Kevin yang anak angkat. Malah ditunjuk oleh para pemegang saham, dan Bama sendiri menjadi presidir cewek grup. Kevin hendak memasuki mobilnya, dan melihat ke arah pintu di mana ia merasa sedang diawasi. Kevin memilih mengabaikannya. Ia masuk ke dalam mobilnya hingga Mano di balik pintu itu menyeringai puas. Saat Kevin melajukan kendaraannya, selamat tinggal adik angkat. Gumam Mano dengan tatapan nyalangnya. Kevin melajukan kendaraannya di tengah hujan lebat. Entah kenapa tiba-tiba hujan mengguyur kota Jakarta. Kevin menginjak gasnya supaya cepat sampai ke rumahnya. Merasa tidak terlihat jalan, Kevin menginjak rem mobilnya. Kevin tersentak seketika saat rem mobilnya tidak bisa. Kenapa ini? Gumam Kevin mulai sedikit panik. Kevin menginjak remnya terus-terusan, hingga mobil Kevin sempoyongan ke kiri dan ke kanan. Tidak bisa, Kevin berdecak. Kevin terkejut saat ada mobil di depannya. Ia langsung menginjak remnya lebih dalam. Tapi tetap tidak bisa hingga Kevin membanting setir dan menabrak pembatas jalan. Tidak sampai di situ mobil Kevin terus melaju ke jalur lawan. Suara decitan rem di tengah hujan lebat itu membuat rem seakan tidak terkendali, hingga mobil lain juga membanting setir. Mengenai mobil lainnya supaya tidak menabrak mobil Kevin yang lepas kendali. Mobil Kevin terus melaju keluar jalur. Hingga terhenti saat menabrak beton jalan. Suara teriakan menggema di mana-mana. Syah yang sedang di jalur berbeda dengan Kevin tadi, sibuk melihat ponselnya bersama Wiwin. Ada kecelakaan, ya Tuhan, Syah, pekik Wiwin. Syah menoleh ke Wiwin, dan Wiwin menunjuk ke arah mobil yang menabrak beton jalan. Syah tersentak seketika melihat plat mobil itu. Tuan Kevin. Pekik Syah langsung melepas seatbeltnya. Syah, hujan Syah. Pekik Wiwin. Wiwin tidak mungkin bisa turun. Bisa mobil di belakangnya membunuhnya karena menghalangi jalan. Syah berlari ke arah mobil Kevin di tengah lebatnya hujan. Banyak orang-orang yang malah hanya melihat Kevin di dalamnya, walau harus mandi hujan. Tidak ada yang mau menolong kalau tidak ada polisi. Begitulah sistem mereka. Minggir, teriak Syah mendorong orang-orang yang mengkerumuni Kevin. Syah menggedor-gedor pintu mobil Kevin. Tuan. Teriak Syah dengan panik. Syah berusaha membuka pintu mobilnya Kevin tapi tidak bisa. Tolong pukul kacanya, tolong. Teriak Syah dengan frustasi di tengah derasnya hujan. Apa Anda mengenalnya Nona? Tanya bapak pengemudi yang hampir menabrak mobil Kevin. Tapi ia malah menabrak yang lain hingga keningnya berdarah. Iya pak, dia bos saya.
Saya mohon, cepat bantu saya. Tolong bantu dia, Pak, saya mohon. Teriak Syah dengan jeritan tangisnya. Di samping kacanya pecah Nona. Teriak pria di balik mobil Kevin. Tolong buka yang di sini, Pak. Teriak Syah merasa dapat secercah pertolongan. Pintu terbuka. Syah langsung menangkup pipi Kevin yang berlumur darah. Tuan, Tuan. Pekik Syah. Syah melepaskan seat belt Kevin. Dan berteriak meminta tolong pada siapapun. Syah, cepat bawa ke sini. Teriak Wiwin keluar dari mobilnya. Tolong, Pak, tolong angkat tubuh atasan saya. Gotong royong pun dilakukan. Di tengah lebatnya hujan semua pengemudi pria mengangkat tubuh Kevin dan membawanya masuk ke mobil Wiwin. Walaupun Wiwin model papan atas yang terkenal. Situasi menegangkan di lalu lintas, tidak ada yang teringat apapun. Syah menangis memangku Kevin. Tuan, bangun Tuan, Tuan. Sadarlah Tuan. Syah sesegukan memanggil Kevin yang belum juga tersadar. Cepat Win, cepat. Teriak Syah dengan histeris. Iya, ini macetnya udah lewat. Wiwin menancap gas mobilnya lebih dalam, serta mendahului mobil manapun yang menghalanginya. Brangkar tiba di pintu mobil Wiwin, dan beberapa perawat pria yang diperintahkan Syah untuk menyentuh Kevin. Jangan sentuh tuanku, dia tidak bisa kalian sentuh, teriak Syah sejak tadi. Saat ada perawat perempuan manapun yang hendak menolong, bantu dorong saja. Teriaknya lagi, Kevin didorong ke ruang operasi. Dokter, dia punya fobia kulit perempuan. Saya mohon jangan biarkan suster perempuan menyentuh kulitnya. Pinta Syah dengan memohon. Baik Nona. Jawab dokter pria mengerti langsung berlari masuk. Menyusul Kevin dan suster menutup pintu ruang operasi. Wiwin kembali setelah menghubungi Bayu yang diperintahkan oleh Syah tadi. Syah. Wiwin memeluk Syah. Syah langsung membalas pelukan Wiwin dan menangis kencang di sana. Tubuhmu basah sekali Syah, nanti kamu masuk angin gimana? Wiwin mengusap-ngusap punggung Syah yang benar-benar basah. Beruntung Syah memakai baju hitam dan celana hitam. Hingga tubuhnya tidak terlihat jelas. Kenapa dia bisa seperti itu, Win? Tadi pagi aku masih melihat dia baik-baik saja. Isak tangis Syah dengan sesegukan. Iya Syah, tenang ya. Semua akan baik-baik aja. Wiwin menenangkan. Syah tidak bisa menghentikan tangisnya. Hatinya seakan ikut sakit melihat Kevin tergeletak tak berdaya tadinya. Bayu datang dalam keadaan basah juga. Syah. Tuan Kevin, dia, Hicks. Syah melepaskan pelukannya dari Wiwin menghadap Bayu. Yang juga mendekat padanya memegang kedua bahu Syah. Basah, bajumu basah sekali Syah. Pergilah ganti baju dulu. Tapi Tuan.
Bantah Syah. Bawa temanmu, saya mohon. Kalau dia sampai sakit kami bisa dalam masalah besar. Pinta Bayu ke Wiwin. Wiwin mengangguk merangkul bahu Syah. Wiwin, aku tidak bisa pergi. Tolak Syah berusaha mengelak. Ganti bajumu Syah. Nanti mami dan papimu bisa marah besar. Bentak Wiwin. Bayu mondar-mandir di depan ruang operasi. Ia menghubungi bawahannya untuk mencari tahu penyebab kecelakaan Kevin. Bayu melihat lampu ruang operasi yang sedang berlangsung. Tuan, apa yang sebenarnya terjadi? Gumam Bayu dengan khawatir. Dokter. Bayu berlari ke arah dokter pria yang baru saja keluar dari ruang operasi. Di mana Nona tadi? Dokter pria itu mencari Syah. Saya perwakilan Tuan Kevin, dokter. Perempuan tadi sedang ganti baju. Jawab Bayu. Dokter pria itu mengangguk mengerti jadinya. Operasinya berjalan lancar. Beruntung Nona tadi mengatakan pasien fobia sesuatu. Hingga kami tahu pasien ketergantungan obat apa. Kalau tidak, kami mungkin tidak akan bisa menyelamatkannya. Bayu lega mendengarnya. Apa yang dikatakan perempuan tadi, Dok? Nona tadi mengatakannya sambil menangis. Sepertinya perempuan tadi kekasih pasien ya, Tuan? Iya, Dok. Jawab Bayu tanpa mengelak. Lalu bagaimana keadaan Tuan saya, Dok? Tanya Bayu. Tuan Kevin sudah melewati masa kritisnya. Kita hanya tinggal menunggu biusnya habis, jawab dokter. Bayu mengangguk-ngangguk. Kami akan memindahkan pasien ke ruangannya. Terima kasih dokter, ucap Bayu dengan hormatnya. Bayu membantu mendorong brangkar Kevin, yang mana masih ada selang infus. Dan alat bantu pernafasan di wajah Kevin, serta kepalanya yang diperban. Tuan, Bayu memegang tangan Kevin. Kevin diantar ke ruangan VIP-nya. Tuan. Syah kembali dengan penampilan yang sudah berbeda. Kenapa cepat sekali? Tanya Bayu. Di samping ada butik Tuan. Jawab Syah. Bayu mengangguk mengerti jadinya. Temanmu mana? Tanya Bayu. Dia ada janji tiba-tiba dan tidak bisa pamit pada Anda. Jawab Syah. Bayu mengangguk. Temanmu model? Iya. Jawab Syah berjalan ke arah Kevin. Dan duduk di kursi yang tersedia. Apa kau sudah makan? Tanya Bayu. Belum Tuan, tadi mau makan malam sama teman saya. Tapi malah melihat Tuan Kevin dalam keadaan seperti itu. Bayu bisa melihat Syah yang sedang menghapus air matanya. Tunggulah di sini Syah, aku harus mengklarifikasikan kecelakaan Tuan Kevin. Polisi dan wartawan. Pinta Bayu. Baik Tuan. Jawab Syah menoleh ke Bayu.
bersambung.